Selamat datang di channel BH Korslet. Dukung kami dengan komentar Anda, atau like aja dulu kan itu gratis. Thank you ya. Hehehe. Bab 61, Detoksifikasi. Mereka juga sangat kuat, dan orang-orang dalam keluarga kerajaan mereka adalah yang paling berbahaya. Anak buah pangeran kedua tidak melakukan pergerakan apapun selama periode ini, jadi tidak ada jaminan kalau dia akan meracuni dirinya sendiri. Jadi, dia harus mengujinya sebelum bisa merasa tenang. Tes narkoba. Kakak, tunggu aku akan segera menemukannya untukmu. Liu Xiaoshan juga takut dengan kata-kata Qi Fei. Tanpa berkata sepatah kata pun, dia berbalik dan berlari keluar. Tak lama kemudian, Liu Xiaoshan kembali sambil membawa jarum perak, dan Liu Xiaoer pun ikut kembali bersamanya. Ketika Liu Xiaoer sedang di jalan, dia melihat Liu Xiaoshan sedang terburu-buru, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Setelah mengetahui bahwa Qi Fei curiga ada yang telah meracuninya, dia pun terkejut. Dia bahkan tidak punya waktu untuk melatih pasukannya dan bergegas datang. Kakak, aku dengar dari Xiaoshan kalau kamu curiga ada yang meracuni kamu. Qi Fei mengambil jarum perak dan tidak menatapnya, tetapi melihat air di cangkir teh dan berkata, "Kita akan tahu apakah itu beracun dengan mengujinya." Mendengar ini, keduanya menatap air di cangkir teh Qi Fei. Qi Fei memasukkan jarum perak itu dan menariknya keluar setelah beberapa saat, dan jarum perak itu memang telah berubah menjadi hitam. Ya ampun, benar-benar ada racunnya. Ada yang mau meracuni kamu, Kak. Liu Xiaoshan suka membuat keributan. Ketika dia melihat jarum perak itu berubah menjadi hitam, dia begitu takut hingga mundur beberapa langkah. Aku tidak bisa membayangkan seseorang bisa meracuni Qi Fei tanpa ada yang menyadarinya. Jika Qi Fei tidak mengetahuinya dan diracun sampai mati, mereka semua akan tamat. Liu Xiaoer juga terkejut, lalu berbicara kepada Qi Fei dengan nada serius. "Saudaraku, tahukah kamu siapa yang meracuni kamu? Tunggu sampai aku menangkapnya. Aku akan menghajarnya sampai mati." Qi Fei menggelengkan kepalanya dan berkata kepada mereka, "Orang ini seharusnya tidak hanya menargetkan saya. Saya mengambil air ini dari sumur di desa kita. Kakak, maksudmu orang yang meracuni kita itu mengincar kita semua?" Setelah Liu Xiaoer sampai pada kesimpulan ini, matanya melebar dan sedikit kepanikan melintas di matanya. Bergumam, "Tidak heran, kupikir mereka hanya ingin bermalas-malasan." "Apa?" Qi Fei bertanya. Jawab Liu Xiaoer, "Kakak, akhir-akhir ini aku perhatikan saudara-saudara yang berlatih terlihat lesu. Kupikir mereka ingin bermalas-malasan, tapi sekarang sepertinya mereka juga diracuni, kan?" "Lesu, bagaimana perasaanmu, saudaraku?" Mendengar ini, Liu Xiaoshan bertanya tentang kesehatan Qi Fei dengan prihatin. Qi Fei telah menggambar di dalam rumah selama periode ini dan tidak melakukan pekerjaan fisik apapun, jadi dia tidak merasakannya dengan jelas. Namun, akhir-akhir ini aku merasa lebih mengantuk. Qi Fei tetap diam, lalu tiba-tiba berdiri dan berkata kepada Liu Xiaoshan, "Liu Xiaoshan, pergilah ke rumah Wang dan temui tabib istana yang merawatmu terakhir kali, dan minta dia datang dan menjenguk kita. Jika tebakannya benar, racun itu pasti diberikan oleh pangeran kedua. Racun yang digunakan keluarga kerajaan harus berbeda dengan racun yang biasa, kalau tidak maka tidak akan begitu sulit untuk dideteksi. Jadi kita masih harus meminta tabib istana untuk memeriksanya." "Baiklah, kakak, aku akan segera pergi." Segera, Liu Xiaoshan meminta dokter untuk kembali, dan Wang Heng datang bersamanya. Setelah Wang Heng mengetahui bahwa Qi Fei dan yang lainnya telah diracuni, dia menanggapinya dengan sangat serius dan ikut serta. "Saudara Qi, ku dengar kau diracun. Bagaimana keadaanmu? Apakah ini serius?" Qi Fei sekarang merasakannya dengan saksama dan memang terasa sedikit lemah. Jika dia benar-benar harus pergi ke medan perang, dia mungkin tidak memiliki kekuatan untuk melawan musuh. Dia juga tahu keseriusan masalah ini, dan ketika dia melihat Wang Heng datang, dia masih tersenyum dan berkata kepada Wang Heng, "Saudara Wang, saya tidak punya hal penting untuk dilakukan saat ini. Apa yang telah Anda lakukan akhir-akhir ini? Saya sudah lama tidak bertemu dengan Anda." Wang Heng melihat wajah Qi Fei masih merona, jadi dia merasa lega dan berpikir racunnya seharusnya tidak serius. Baru saat itulah dia menghela napas lega dan berkata kepada Qi Fei, "Beberapa waktu lalu,
Saya membantu ayah saya menghubungi orang-orang di pengadilan keluarga Wang kami untuk melihat berapa banyak orang yang bersedia mendukung tindakan kami. Keluarga Wang tidak pernah bertempur tanpa persiapan. Karena mereka bersiap untuk memberontak, mereka harus memiliki pembantu sebanyak mungkin. Jadi selama kurun waktu ini, mereka telah menghubungi koneksi mereka sebelumnya, dengan harapan bisa mengumpulkan lebih banyak pembantu. Baiklah, jangan banyak bicara untuk saat ini. Biarkan tabib Liu memeriksa kondisi Anda terlebih dahulu. Qi Fei mengangguk dan mengulurkan pergelangan tangannya agar tabib istana Liu memeriksa denyut nadinya terlebih dahulu. Setelah memeriksa denyut nadi pasien beberapa saat, tabib istana Liu menghela nafas dan berkata, "Memang benar dia diracuni, dan masa peracunannya terlalu singkat, setidaknya sekitar 1 bulan." Sekitar sebulan, kenapa bisa selama itu? Wang Heng mengira Qi Fei telah menemukannya cukup awal, tetapi ternyata sudah sebulan. Berdasarkan pengalamannya di masa lalu, jika seseorang telah mengalami keracunan selama sebulan, itu sudah pasti racun yang menahun dan tidak mudah untuk menghilangkannya. Wang Heng bertanya pada Qi Fei dengan khawatir, "Siapa yang meracuni kamu?" "Kalau tidak salah, seharusnya pangeran kedua." Setelah Qi Fei menjawab dengan tenang, dia menatap tabib istana Liu dan bertanya padanya, "Tabib Liu, bisakah Anda bisa menyembuhkan racun ini?" Karena dia adalah tabib istana, dan kali ini dia secara khusus dibawa keluar oleh keluarga Wang. Keterampilan medisnya pasti luar biasa, meskipun racun ini cukup sulit disembuhkan. Tetapi dia baru saja mempelajarinya di istana, jadi racun ini hanya permainan anak-anak baginya. "Racun ini bisa disembuhkan. Saya hanya perlu meresepkan obat dan Anda bisa meminumnya untuk pengobatan. Yang terpenting dari racun ini adalah sifatnya yang senyap, jadi meskipun Qi Fei dan yang lainnya telah diracuni selama sebulan, gejala pada tubuh mereka masih belum terlihat jelas. Agaknya, pangeran kedua juga ingin menunggu beberapa waktu lagi, hingga Qi Fei dan yang lainnya benar-benar menjadi rahitis dan tidak dapat lagi pergi ke medan perang, sebelum melancarkan serangan. Tetapi dia tidak menyangka Qi Fei menemukannya secepat itu. "Baiklah, tabib istana Liu, aku serahkan masalah ini padamu." Wang Heng berkata sambil menghela napas lega. Setelah mengatakan itu, Wang Heng menatap Qi Fei lagi dan berkata kepadanya, "Saya telah menghubungi beberapa orang di pengadilan baru-baru ini, dan sekarang ada beberapa orang yang bersedia membantu kami, tetapi jabatan resmi mereka tidak terlalu tinggi. Saat ini, siapapun yang dapat menduduki jabatan pejabat tinggi pasti memiliki kebencian yang sama dengan kaisar dan telah memperoleh banyak keuntungan. Bagaimana dia bisa mengkhianati kaisar saat ini? Tidak masalah. Yang terpenting bagi kita saat ini bukanlah berapa banyak orang di ibu kota yang akan membantu kita, tetapi bagaimana cara melawan mereka yang datang untuk membuat masalah." Tujuan Qi Fei adalah menanggapi situasi yang terus berubah dengan sikap yang sama. Kabupaten Taohua adalah tempat yang paling dikenalnya, dan Kabupaten Taohua sudah dalam genggamannya, jadi pasti sangat aman. Dia hanya perlu menerima serangan mereka secara pasif di Kabupaten Taohua. Selama mereka mengetahui bahwa tidak seorang pun dapat mengalahkannya, orang-orang itu akan berperilaku baik. Qi Fei berkata kepada Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan, "Biarlah semua orang minum penawarnya dulu, tapi jangan sampai berita itu bocor, supaya orang-orang di pihak pangeran kedua mengira kita belum menemukan tanda-tanda apapun." Bab 62, 3 hari kemudian. Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan mengangguk dan menatap Wang Heng lagi. Mengetahui bahwa Qi Fei pasti memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada guru Wang, dia berbalik dan pergi dengan sangat bijaksana. Saat ini, hanya ada Qi Fei dan Wang Heng di ruangan itu. Wang Heng juga berbicara kepada Qi Fei dengan rasa ingin tahu. "Kamu pasti sibuk bulan ini, apa yang kamu lakukan?" Qi Fei berkata kepada Wang Heng sambil tersenyum. "Bulan ini saya telah melakukan sesuatu yang besar. Saya berencana untuk membuat senjata yang sangat kuat yang dapat digunakan untuk menyerang dan bertahan. Itu adalah tank. Selama saya membangun tank, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa saya, Qi Fei, akan menjadi tak terkalahkan di dunia. Era ini terlalu terbelakang, dan senjata yang ada hanyalah senjata dingin." Begitu mesiu muncul, tak seorang pun pada masa itu yang mampu menolaknya. Tak terkalahkan, Wang Heng menatap Qi Fei dengan curiga. Dia selalu berpikir bahwa Qi Fei terlalu suka membual. Namun kemudian diketahui bahwa setiap kali Qi Fei mengatakan sesuatu, hal itu dapat membuktikan kebenaran perkataannya. Bahkan saat dia berhadapan dengan pangeran kedua sebelumnya,
dia mengatakan bahwa pangeran kedua tidak perlu ditakuti sama sekali. Fakta telah membuktikan bahwa kekuatan pangeran kedua memang tidak sebaik tim darurat di bawah Qi Fei. Jadi meskipun Wang Heng masih memiliki beberapa keraguan tentang nilai dari 4 kata, tak terkalahkan di dunia, dia tidak akan langsung menyangkalnya. Sebaliknya, dia bertanya pada Qi Fei dengan bingung. Satu hal yang selalu saya tanyakan adalah, di mana kamu mempelajari semua ini? Qi Fei sama sekali tidak berperilaku seperti penduduk desa. Jika Qi Fei masih menggunakan alasan bahwa dia hanya penduduk desa, Wang Heng pasti tidak akan mempercayainya. Qi Fei tahu bahwa pasti ada penjelasan yang masuk akal untuk masalah ini. Jadi dia memikirkannya dan berkata kepada Wang Heng, "Mungkin aku dibimbing oleh para dewa dan mempelajari pengetahuan ini dalam mimpiku. Kau juga bisa melihat bahwa benda-benda yang kuciptakan sudah jauh melampaui era ini. Jadi kurasa benda-benda ini pasti ada di dunia para dewa." Meskipun Wang Heng merasa sulit mempercayai kisah para dewa dan orang abadi, sebagai manusia kuno, dia juga sedikit percaya tahayul. Jadi dia lebih percaya bahwa dewa abadilah yang membimbing Qi Fei. Bagaimanapun, hanya penjelasan ini yang dapat membuat kita mengerti dari mana Qi Fei, seorang penduduk desa biasa, memperoleh semua pengetahuan ini. Wang Heng telah mengirim orang untuk menyelidiki Qi Fei sebelumnya, dan latar belakangnya bersih. Qi Fei lahir di desa Taohua. Dapat dikatakan bahwa kecuali beberapa kunjungan ke Kabupaten Taohua, dia belum pernah ke tempat lain dalam hidupnya. Qi Fei hanya bisa menggunakan pengetahuan yang dia pelajari dalam mimpi itu untuk menjelaskan mengapa dia memiliki kekuatan ajaib seperti itu. Begitu ya, kalau begitu, kamulah yang dipilih Tuhan. Kalau begitu, wajar saja kalau kamu ingin memberontak. Wang Heng dengan cepat menerima pernyataan ini dan menjadi lebih ramah terhadap Qi Fei. Di era ini, mereka yang dipilih oleh para dewa adalah orang-orang luar biasa, jadi pencapaian Qi Fei di masa depan pasti tidak akan terbatas pada ini. Yang tidak mereka sadari adalah bahwa di luar rumah, Lin Yang sedang memegang 2 cangkir teh dan bersiap menyajikannya. Tetapi dia tiba-tiba mendengar percakapan mereka. Lin Yang ragu-ragu sejenak, lalu berbalik dan pergi. Lin Yang sama sekali tidak mempercayai perkataan Qi Fei, karena dia dapat dengan jelas melihat bahwa Qi Fei benar-benar berbeda dari Qi Fei sebelumnya. Jadi dia dapat memiliki kecurigaan yang cukup kuat bahwa Qi Fei bukanlah putranya sama sekali. Tetapi saat ini, tidak seorang pun akan percaya bahkan jika dia menceritakannya. Dan bahkan jika semua orang tahu bahwa Qi Fei bukanlah Qi Fei yang asli, siapa yang akan peduli? Yang mereka pedulikan hanyalah Qi Fei dapat membayar mereka dan membawa mereka ke posisi yang lebih tinggi. Pangeran kedua juga mulai tidak sabar menunggu di tenda saat ini. Dia bertanya pada ahli racun yang dibawanya. "Aku memintamu untuk meracuni mereka. Bagaimana hasilnya?" kata ahli racun sambil tersenyum sinis. "Pangeran kedua, jangan khawatir. Aku sudah menaruh racun di semua air sumur yang akan mereka minum. Mereka sudah diracuni selama lebih dari sebulan tanpa menyadarinya, dan racunnya sudah mulai berefek di tubuh mereka. Dia terlihat sangat biasa, sehingga mudah baginya untuk berbaur dengan kelompok Qi Fei. Dia juga mengetahui beberapa hari yang lalu bahwa orang-orang di bawah Qi Fei sekarang benar-benar tidak berdaya. Liu Xiaoer sangat marah hingga dia mengumpat mereka saat dia melatih mereka setiap hari. Baiklah, bagus. Selama dia tidak memiliki kemampuan untuk bertarung, maka saat aku melawan mereka, mereka bahkan tidak akan mampu mengangkat busur dan anak panah. Aku ingin melihat apa lagi yang bisa mereka lakukan untuk menghentikanku." Pangeran kedua berkata dengan lega. Sebagai anggota keluarga kerajaan, dia tentu tahu bahwa jika dia tidak bisa menang melalui konfrontasi langsung, dia bisa menggunakan pendekatan licik. Tidak peduli seberapa kuatnya Qi Fei, dia hanya penduduk desa biasa. Bagaimana penduduk desa ini bisa bersentuhan dengan racun? Jadi tidak peduli seberapa pintar Qi Fei, dia tidak akan pernah berpikir bahwa alasan mereka begitu lemah adalah karena keracunan. Pangeran kedua tidak sabar untuk mendapatkan tambang besi Qi Fei. Dia pun memperhatikan bahwa sang kaisar belum melakukan tindakan apapun hingga saat itu, dan dia pasti tahu bahwa dia sedang memimpin pasukannya keluar. Mungkin tujuannya saat ini telah diketahui oleh kaisar, sehingga membuat pangeran kedua merasa semakin gelisah. Dia harus mendapatkan tambang besi secepatnya untuk membuat sejumlah besar senjata, perisai, dan baju besi. Hanya dengan cara ini dia dapat menggunakan tambang besi untuk merekrut lebih banyak orang dan memberontak lagi. Tanpa menunda lagi,
kita akan berangkat lagi dalam 3 hari. Kali ini, aku ingin melihat apa lagi yang bisa dilakukan Qi Fei. Ya, racun yang diberikan oleh ahli racun efeknya bersifat bertahap. Kemajuannya sangat lambat pada awalnya, dan Anda secara bertahap akan merasa lemah di sekujur tubuh. Tetapi kemudian penyakitnya akan kambuh dengan cepat, disertai muntah darah dari mulut setiap hari, dan mata berangsur-angsur menjadi buta, dan kondisinya akan menjadi lebih serius dari hari ke hari. Jika mereka mengetahuinya sekarang, akan terlambat untuk menyelamatkan situasi. Pangeran kedua juga sedikit cemas. Jika dia bisa menunggu beberapa hari lagi, dia akan menemukan bahwa Qi Fei dan kelompoknya tidak menunjukkan tanda-tanda keracunan sama sekali. Tetapi dia benar-benar tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia berpikir bahwa Qi Fei dan yang lainnya akan baik-baik saja selama mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengangkat busur dan anak panah mereka. Para prajurit elit dan jenderal di bawah komandonya dapat dengan mudah menghadapi tim darurat di bawah Qi Fei. Malam itu, Liu Xiaor datang ke Qi Fei dengan tergesa-gesa untuk melapor. Saudaraku, ada pergerakan dari pangeran kedua. Anak buah kita mengatakan bahwa pangeran kedua berencana untuk menyerang kita dalam 3 hari. Qi Fei sedang beristirahat dengan mata tertutup. Setelah mendengar apa yang dikatakan Liu Xiaor, dia membuka matanya, tersenyum main-main dan berkata, "Oh, apakah kita akan berangkat dalam 3 hari? Aku tidak menyangka pangeran kedua akan lebih cemas dari yang kukira." Liu Xiaor tahu bahwa Qi Fei sedang menunggu pangeran kedua untuk mengambil tindakan, jadi dia bertanya pada Qi Fei sekarang. "Kalau begitu, kakak, haruskah aku menyuruh saudara-saudaraku bersiap lebih awal dan bertarung dalam 3 hari?" Bab 63, Penyergapan. Qi Fei melambaikan tangannya dan berkata kepada Liu Xiaor sambil tersenyum. "Saya meminta Anda untuk mengatur orang-orang untuk mengawasi pangeran kedua sehingga kita dapat mengambil tindakan lebih cepat. Jika kita menunggu hingga 3 hari sebelum melawan pangeran kedua, apa gunanya mendapatkan informasi dari orang-orang itu?" Jika memang demikian, Liu Xiaor tidak begitu mengerti. Jika dia mengambil tindakan lebih awal, bukankah itu akan memungkinkan mereka melancarkan serangan mendadak terhadap anak buah pangeran kedua? Qi Fei berkata kepada Liu Xiaor dengan ekspresi serius. "Panggil saudara-saudara dan bawakan bahan peledak yang kubuat beberapa hari ini. Kita akan menyergap pangeran kedua di jalan yang harus ditempuhnya. Karena dia telah membuat bahan peledak, dia harus menggunakannya. Konfrontasi antara dia dan pangeran kedua telah berlangsung cukup lama. Aku masih harus menghabiskan waktu membuat tank dan tidak punya waktu untuk bermain petak umpet dengan pangeran kedua di sini. Karena pangeran kedua tidak tahan dengan kesendirian dan ingin menyerangnya, sebaiknya ia hadapi saja mereka secara langsung." "Ya, saudaraku, kamu masih punya bahan peledak." Ketika Liu Xiaor mendengar apa yang dikatakan Qi Fei, dia tiba-tiba menyadari, meskipun dia belum pernah melihat kekuatan bahan peledak ini. Namun dia percaya pada Qi Fei. Qi Fei berkata bahwa bahan peledak ini dapat langsung memusnahkan anak buah pangeran kedua dalam satu gerakan, jadi dia yakin 100% akan hal itu. Sekarang Qi Fei akhirnya akan menggunakan bahan peledak ini, dan dia benar-benar ingin tahu seberapa kuat bahan peledak ini. Mendengar hal itu, dia pun berbalik dengan tidak sabar dan memanggil saudara-saudaranya. Malam itu gelap dan berangin, waktu yang tepat untuk membunuh dan membakar. Segera, Liu Xiaor mengumpulkan 100 saudara. Liu Xiaoshan telah mengenakan baju besinya dan siap berangkat kapan saja. Qi Fei membuka gudangnya, yang dipenuhi bahan peledak yang dibuatnya selama periode ini. Liu Xiaoshan dan Liu Xiaor juga membantu, tetapi meskipun mereka berpartisipasi dalam proses pembuatan bahan peledak, mereka masih tidak tahu seberapa kuat bahan peledak itu. Liu Xiaoshan berkata sambil menggosok tangannya dengan penuh harap. "Akhirnya aku bisa menggunakan bahan peledak ini." Qi Fei menatap Liu Xiaoshan dan bertanya, "Apakah saudara-saudara ini dapat diandalkan?" Qi Fei tahu bahwa dia memiliki banyak orang di bawahnya dan ada berbagai macam burung di hutan. Maka dari itu, pastilah ada di antara mereka yang menjadi pengkhianat. Selain pangeran kedua, ada sekelompok orang tak dikenal yang tengah mengamatinya dengan penuh rasa iri. Terakhir kali, dia menyuap anak buahnya untuk membeli busur dan anak panah saku buatannya. Oleh karena itu, tindakan Qi Fei kali ini perlu dirahasiakan. Begitu pangeran kedua tahu bahwa dia telah menyergap mereka di jalan yang harus mereka lewati, semua bahan peledak itu tidak akan berguna. Liu Xiaor juga tahu keseriusan masalah ini.
Dia mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata kepada Qi Fei, "Jangan khawatir, Kak. Aku telah memilih 100 orang ini setelah melalui proses seleksi yang ketat. Sama sekali tidak ada masalah dengan mereka." Liu Xiaoshan juga angkat bicara dari samping. "Saya juga menyelidiki mereka beberapa waktu lalu, dan semua aset orang-orang ini bersih." "Baguslah, biar saudara-saudara yang memindahkan barang-barangnya dan kita mulai saja." Qi Fei sangat berhati-hati dalam tindakannya, bahkan karena takut kalau sejumlah besar orang itu akan membuat keributan dan membangunkan penduduk desa lainnya. "Jadi malam itu saya berikan penduduk desa beberapa pil tidur. 100 orang membawa bahan peledak sepanjang malam, dan desa itu begitu sunyi bahkan anjing pun tidak menggonggong." Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan menghela nafas sambil memindahkan bahan peledak. "Kakak tertua kami sangat berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Dia bahkan memberikan pil tidur kepada orang-orangnya sendiri." Liu Xiaoer berkata dengan tenang. "Tentu saja, kita pasti tidak akan salah jika mengikuti Big Brother. Jika bukan karena Big Brother, kita tidak akan menyadari bahwa kita telah diracuni tanpa menyadarinya." Apa yang diucapkan tabib istana Liu saat itu sungguh menakutkan bahkan bagi mereka sendiri. Toksin ini bekerja sangat lambat pada tahap awal, tetapi begitu muncul pada tahap selanjutnya, semuanya akan mati dalam waktu 3 hari. Mereka tidak ingin mati sia-sia. Beruntungnya, mereka semua minum penawarnya, sehingga mereka mampu kembali bersemangat dan berenergi lagi. Hal ini juga membuat mereka semakin mengagumi Qi Fei. Ketika Liu Xiaoshan menyebutkan racun ini, dia merasakan hawa dingin di punggungnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Apakah semua orang yang berkuasa begitu kejam? Ini hanya tambang besi. Apakah perlu baginya untuk meracuni ratusan dari kita sampai mati? Liu Xiaoer terdiam sejenak dan berbicara dengan nada agak kesepian. "Xiaoshan, kau tidak mengerti. Orang-orang berkuasa ini bahkan tidak menganggap kita sebagai manusia. Itulah sebabnya mereka bertindak begitu kejam. Ini pula sebabnya Qi Fei memintanya untuk memindahkan bahan peledak dan berencana untuk meledakkan semua anak buah pangeran kedua." Liu Xiaoer bukan saja tidak menganggap ini kejam, ia bahkan sedikit bersemangat. Itu karena dia pernah menderita karena orang-orang berkuasa itu sebelumnya, jadi dia sangat senang mendapat kesempatan untuk berurusan dengan mereka sekarang. Tak lama kemudian, lebih dari 100 orang itu tiba di tempat yang relatif terpencil, jalan yang biasanya jarang penduduknya. Tetapi itu adalah satu-satunya cara bagi pangeran kedua dan pasukannya untuk mencapai desa Taohua. Ini dia, berhati-hatilah untuk meletakkan semua bahan peledak di semak-semak di sekitar sini dan sembunyikan. Qi Fei saat ini hanya punya waktu untuk membuat bahan peledak dan belum sempat membuat ranjau. Oleh karena itu, mereka pasti membutuhkan seseorang untuk berjaga di sini dan menunggu anak buah pangeran kedua tiba sebelum memulai tembakan. "Baiklah, jangan khawatir, kakak. Aku sudah memberitahu saudara-saudaraku, mereka semua mengerti." Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan memerintahkan saudara-saudaranya untuk membubarkan dan menyembunyikan semua bahan peledak dengan hati-hati di semak-semak di dekatnya. Jumlah bahan peledak yang mereka bawa kali ini memang cukup banyak, lebih dari 100 buah. Akan tetapi, jumlah mereka tampaknya sangat banyak, sebenarnya kekuatan masing-masing tidak begitu besar. Alasan utamanya adalah karena ini adalah pertama kalinya Qi Fei membuat bahan peledak, jadi rasionya tidak terlalu jelas. Akibatnya, bahan peledak yang diproduksi gelombang pertama tidak terlalu kuat. Untuk membunuh semua anak buah pangeran kedua sekaligus, Qi Fei cukup mengeluarkan seluruh inventarisnya. Jika lebih dari 100 bahan peledak ini meledak pada saat yang sama, anak buah pangeran kedua pasti tidak akan bisa melarikan diri. Dengan kekuatan jumlah, mereka bekerja dengan cepat dan dalam waktu singkat mereka telah menyembunyikan semua bahan peledak. Liu Xiaoer menyeka keringat di kepalanya dan berkata kepada Qi Fei, "Saudaraku, besok adalah hari ketika pangeran kedua akan membawa anak buahnya ke sini. Apakah kita harus tinggal di sini sepanjang waktu? Tentu saja saya harus menunggu hingga fajar untuk memeriksa seberapa baik bahan peledak itu disembunyikan. Ini adalah niat pembunuhannya yang terbesar dan juga semua bahan peledak yang dimilikinya saat ini. Hanya keberhasilan yang diperbolehkan, kegagalan tidak diperbolehkan." Qi Fei menyentuh pemantik api di sakunya dan berkata kepada Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan, "Beritahu saudara-saudara untuk menjauh dari bahan peledak. Bahan peledak itu buta. Kalau meledak dan melukai saudara-saudara, itu akan buruk." "Bersambung dulu Tuan."